Salam semangat dan salam bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Thomas Are, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Flores Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif sekolah. Tempat pelaksanaan aksi nyata ini pada instansi SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, tempat saya mengabdi. Selamat menyaksikan. Dalam penerapan aksi nyata ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai aksi nyata yang akan saya jalankan. Aksi nyata yang dimaksud adalah diseminasi budaya positif kepada rekan guru dan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Langkah kedua yang saya lakukan adalah melakukan diskusi persamaan persepsi dengan komunitas belajar guru terkait aksi nyata yang akan saya jalankan, secara khususnya berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah membuat flyer kegiatan dan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint. Langkah keempat yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi atau diseminasi tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan guru dalam Kombel Belajar Guru Klub Spenti Tanjung Bunga. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati pimpinan kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan guru sekalian. Hari ini menjadi sebuah kesempatan berharga bagi saya ketika Kombel bisa memberikan kepercayaan, teman-teman sekalian memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi tentang budaya positif sekolah. Terkait dengan materi ini, merupakan salah satu materi pokok pembelajaran dalam program pendidikan guru penggerak. Dari beberapa materi yang saya pelajari, saya tertarik untuk boleh berbagi kepada teman-teman terkait dengan budaya positif sekolah ini. Karena seperti yang Pak Pengawas sampaikan tadi, materi ini menjadi sebuah refleksi pukulan telak untuk guru. Yang mungkin pada awal dan kemarin kita menjadi sosok guru yang pendukung atau pembuat pribadi siswa merasa bersalah. Tetapi mungkin dengan penerapan budaya positif sekolah ini, sebentar saya rasa ada diskusi banyak di antara kita untuk menyamakan persepsi pemahaman terkait hal ini. Kemarin dalam elaborasi pemahaman di kelompok pendidikan kami juga sama, ada saling berdebat, tetapi hasil akhirnya kami satukan persepsi pemahaman dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa hal ini menjadi sebuah keharusan. Yang pertama saya katakan diseminasi. Dalam arti bahwa bukan juga dalam lingkup 100% praktik baik, tetapi diseminasi ini dalam arti bahwa saya hendak membumikan, men-sharekan pemahaman kepada teman-teman tentang budaya positif sekolah, sehingga kita memiliki satu persepsi atau satu pemahaman ketika kita mau mengeksekusi visi yang kemarin kita buat itu, Prakasa Perubahan. Kita satu persepsi. Kalau untuk membuat sebuah Prakasa Perubahan visi yang berpusat pada eksplorasi dari cita-cita mimpi seorang guru, maka budaya positif sekolah ini tidak boleh lepas, merupakan satu sisi pokok yang harus kita miliki dalam menjalankan tugas sebagai guru yang profesional. Slide yang berikut ini, sebelumnya saya menjelaskan tentang pentingnya mempelajari budaya positif sekolah. Yang pertama, implementasi budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu dalam menyampaikan materi nanti, kita akan mempelajari bagaimana peran sebagai seorang pemimpin atau guru pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi
atau nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Yang berikut, kita akan memahami tentang kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Jadi teman-teman, kita harus belajar bahwa ketika peserta didik kita melakukan perbuatan yang tidak pantas atau negatif, itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang sedang belum terpenuhi, sehingga mereka melakukan tindak bersenang-senang itu secara tidak bertanggung jawab. Akhirnya kena saya sebagai guru seperti itu. Lalu yang berikut, kita akan mengeksplorasi posisi diri sebagai guru dalam penerapan disiplin positif. Ada 5 posisi guru. Ini menjadi refleksi untuk kita. Lalu yang terakhir, memahami tentang penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah murid. Ini berkaitan dengan detail penjabaran materi. Ada 5. Oke, yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, sebenarnya ada permainan kecil, tapi tidak usah secara permainan. Kita merefleksi kembali pengalaman kita semua ketika mungkin kita masih SD atau SMP. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita yang memberikan stimulus rangsangan, dia yang respon tanggap. Itu kita berpandangan bahwa dia melakukan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol yang kembali pada diri, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sudah beda. Yang kedua, soal perilaku. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, sebentar dalam segitiga restitusi penerapan, kita paham bahwa semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku negatif itu sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita buat hanya memfasilitasi, tumbuhnya motivasi internal. Lalu berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol utamakan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak berbuat salah, kita sama-sama dengan dia berdiskusi untuk merubah pola hidup yang lebih baik. Yang berikut, model berpikir menang kalah di stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang. Yang jadi korban juga akan digantikan. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya berkaitan dengan makna disiplin positif ini, penjelasan berkaitan dengan harafiah kata teman-teman bisa melihat di atas dengan beberapa ahli. Cuma saya bisa menyebutkan begini. Disiplin positif itu adalah perilaku dari anak didik kita dalam mengontrol dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan atau kehadiran guru hanya sebagai penuntun, mengantar anak untuk menumbuhkan motivasi internal. Selebihnya guru tidak boleh memaksa, karena memaksa itu adalah motivasi eksternal. Berbicara tentang disiplin positif, kadang-kadang orang memberikan pemahaman bahwa disiplin positif itu adalah tata tertib, adalah aturan ataupun hukuman. Hukuman memang sebuah alternatif terakhir dari disiplin positif, tetapi disarankan kalau bila perlu hukuman tidak boleh diberlakukan. Merdeka itu bukan berfokus pada kebebasan bangsa kita tidak dijajah oleh bangsa lain, bukan itu. Tapi merdeka sejati dalam pendidikan khususnya itu menyangkut bahwa seseorang anak bangsa, putra-putri bangsa itu benar-benar merdeka dalam mengontrol diri sendiri atau self disipliner. Bagaimana pribadi mengontrol dirinya sendiri, itu baru merdeka yang sejati. Dengan nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan tujuan mulia tadi dari penerapan disiplin positif dalam diri peserta didik. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal termuat dalam profil belajar Pancasila. Bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan
gotong royong ya. Jadi disiplin positif tadi teman-teman nanti mengarahkan ke sini. Anak-anak bisa mengimplementasikan ini. Tentunya dalam tuntunan seorang guru. Oke. Yang berikut kita akan melihat tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa yang menjadi alasan atau mendorong setiap pribadi itu bisa berperilaku? Yang pertama, teori motivasi yang pertama itu seseorang berperilaku yang baik sekalipun karena untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pun sebagai guru sering kita buat. Kadang-kadang saya juga sama, selalu datang terlambat. Takut dimarahi oleh pimpinan, takut diolok oleh. Jika Anda sebagai guru atau kepala sekolah menerapkan disiplin dalam posisi kontrol seperti apakah yang Anda terapkan dalam mengatasi permasalahan peserta ini? Apakah telah efektif dalam memerdekakan dan memandirikan murid? Kita lihat, kita sama-sama berefleksi tentang 5 posisi kontrol guru. Kalau penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik dengan pukul misalnya tampar, verbal dengan kata-kata harga atau kritikan. Orang-orang yang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang dalam posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja sama atau selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau kita didik dengan pukulan berhasil. Saya pukul dia ke depannya pasti dia berhasil, tapi ingat, dia berhasil ke depannya tapi karakternya itu yang buruk. Saya kasih contoh ini, saya punya pengalaman pribadi. Saya waktu SD kelas 4 terpaksa sangat setahun karena Pak Guru, orang jadi guru, dia pukulan anak. Ini yang dikhawatirkan. Lalu dia berhasil. Wih, cerita dengan saya dulu pernah didik ibu atau ayah saya berhasil. Tapi jangan sampai karakternya tadi. Jangan sampai seperti saya. Sedikit-sedikit orang mengundang saya tersinggung. Sedikit-sedikit penuh emosi. Karena dia didikan keras saja. Seperti ini yang kita lihat penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah ini khususnya guru yang harus halus. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini bergurau seperti kita ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo lihat, tidak bantu Bapak selama ini. Atau ya, sudah kali ini tidak ada apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Padahal, atau murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru-guru yang lainnya. Atau murid memantau berarti mengawas. Pertanyaan yang diajukan dalam posisi diri kita sebagai pemantau, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi? Ibu, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, Ibu. Luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau dulu? Saya, Ibu. Oke. Silakan Anda dulu. Bisa besar tadi.
silakan masuk. Ambil posisi di sebelah Eka. Silakan masuk. Coba Yose. Ya, silakan masuk. Ambil posisi Yose. Ya. Sini Yose. Baik, apa kabar? Ada apa kabar? Baik, Ibu. Oke, Ibu duduk di sini saja ya. Apa kabar Yose? Oke, silakan tanggal kelas dulu Yose. Baik, luar biasa Yose, sekalipun terlambat Yose masih tetap ingin ke sekolah. Yose, apakah Yose tahu bahwa Yose sedang berada dalam masalah? Tahu Ibu. Ya, kira-kira masalah apa Yose pagi hari ini? Yose datang terlambat. Jika Yose datang terlambat, kira-kira itu mau tahu satu hal. Alasan apa Yose datang terlambat? Saya bangun terlambat. Ya, bangun terlambat. Ibu di sini tidak sedang mencari tahu alasan, tidak mempersalahkan Yose terkait dengan keterlambatan Yose. Ibu mau supaya Ibu dengan Yose kita sama-sama cari solusi atau jalan keluar. Oke. Kira-kira bagaimana perasaan Yose pagi hari ini? Oke, Yose merasa bersalah karena datang terlambat. Apakah merugikan Yose atau tidak dengan keterlambatan Yose? Sangat merugikan ya. Ya, sangat merugikan Yose karena sudah lewat beberapa mata pelajaran bersama-sama. Luar biasa Yose. Sekarang Ibu akan bertanya terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan kita sudah diajarkan minggu lalu. Yose silakan lihat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang Yose langgar itu apa? Ya, disiplin itu. Ya, Yose langgar keyakinan kelas yang kita sudah bahas bersama-sama yaitu kedisiplinan. Oke, Yose mau ke depannya Yose ini seperti apa? Saya mau datang tepat waktu. Datang tepat waktu luar biasa. Apa lagi yang Yose mau? Saya mau belajar. Mau belajar ada lagi? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tadi Ibu dari ruang guru menuju ke kelas, Ibu dengar kalian ribut sekali. Apa yang sedang kalian perbincangkan? Oke, stop. Kalian tidak ke meja Ibu sekarang. Anak-anak yang lain tetap standby. Selamat pagi. Kira-kira apa yang sedang kalian perbincangkan? Iya, Ibu saya mana dia akan dia terlambat, dia tidak bisa pikir biasa Ibu. Dia harus saya ulang saja. Ulang yang lebih banyak kunjung WC kucing. Ulang tidak kenapa? Aduh, Emak. yang tadi kalian itu adalah itu. Kira-kira ke depannya bagaimana? Karena ada masalah ini, kira-kira ke depannya bagaimana? Benar kan ini Gusti? Benar kan ini Katrin? Benar kan ini Olan? Oke, kira-kira ke depannya bagaimana? Apa yang kalian mau buat ke depan? Jadi Power Rangers? Jadi apa? Kami mau jadi lebih baik lagi. Kami mau itu kalau kami pikir di WC itu kami tidak selalu kompak Ibu supaya kami sama-sama bersihkan tiap hari. Begitu? Baik, kira-kira yang kalian mau ini mengganggu teman yang lain atau tidak? Mengganggu Ibu karena mencari Ibu mengganggu Ibu. teman yang lain. Kemudian teman yang lain kerja pikir bagaimana dengan kalian?
Oke. Kedepannya di sini kami kalian bertiga untuk tidak mengukur atau menghadapi yang lain, tetapi ibu menyadarkan dan kesadaran kalian sendiri untuk kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan saat ribu tadi. Tidak sakit. Kemudian yang terpenting bahwa kalian sudah bisa melakukan diri dengan baik. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kalian lakukan? Langkah kelima yang saya lakukan adalah memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan keyakinan kelas. Oke, hari ini anak-anak kita akan bersama-sama bertukar ide dan pikiran membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menjadi pedoman untuk kita dalam beraktivitas ataupun dalam segi menimba ilmu pengetahuan berperilaku di kelas ini, di luar kelas, di sekolah ini ataupun di luar masyarakat. Ide tentang keyakinan kelas ini datangnya bukan dari Pak, tapi datangnya dari kami. Oke, hari ini kita menunjukkan kira-kira nilai-nilai poin penting sebagai pedoman kehidupan kita yang merupakan keyakinan kelas berdasarkan pribadi apa saja. Saya minta supaya setiap peserta didik mengemukakan satu nilai hidup, satu nilai keyakinan. Kenapa teman-teman? Ingat ya, nilai kehidupan itu menjadi penting bagi kita dalam mengatur kita berperilaku. Oke, Pak siapkan kertas stick note, masing-masing satu orang menulis satu nilai yang baginya itu penting untuk kehidupannya, lalu langsung maju dan tempel di papan. Please. Di belakangnya ada stiker, ada pakai, tuliskan. Jangan lama, nanti dia kerja. Tuliskan lama. Tulis semuanya dia. Jangan lama, nanti kerja. Yang sudah silakan. Yang sudah silakan. Ya. Ayo, langsung tempel.
menjaga ketertiban, disiplin, menjaga keharmonisan, bekerja sama, tolong menolong, saling berpendapat kepada guru, menghargai, tolong menolong, menjaga kerukunan, menghargai, bertanggung jawab, membagi satu sama lain, tolong menolong, jangan egois dengan sesama, menghargai teman, berteman tanpa membedakan, saling bekerja sama, jujur, saling membantu, saling menghargai teman, harus mengikuti mata pelajaran, saling menghargai, menghormat satu sama lain, harus menghormati guru. Luar biasa. Ada yang berbeda, tapi juga ada yang memiliki kesamaan. Nah, ada kalimat-kalimat yang sangat panjang ini. Ada kalimat-kalimat yang sangat panjang, atau ada yang tulisnya jangan-jangan. Itu kita harus ubah ke kalimat positif yang singkat. Bisa ya? Oke. Yang pertama, nilai yang pertama, menghargai. Setuju? Setuju. Bisa jadi pedoman? Bisa. Yang kedua, tolong menolong. Ini berdasarkan yang kamu tulis ya? Setuju? Yang ketiga, disiplin. Setuju? Nanti toleransi sudah masuk ke menghargai. Bisa ya? Oke. Kolaborasi kerjasama, setuju? Berani berpendapat, setuju? Tanggung jawab, setuju? Jujur, setuju? Oke. Dari 20-an ide tentang keyakinan kelas, kita dapat ada 7 poin yang harus kita patuhi bersama-sama. Mulai dari sekarang ya. Dimulai dari kelas ini. Yang pertama, menghargai atau menghormati. Baik antara kamu dalam kelas ini kepada guru dan juga kepada masyarakat dan antar kamu dalam konteks perbedaan agama. Bisa ya? Saling menghargai atau menghormati. Yang kedua, harus tolong menolong. Ketika teman membutuhkan bantuan, harus peka untuk membantu dan tolong menolong. Yang ketiga, disiplin. Hadir di sekolah tepat waktu. Hadir masuk kelas juga tepat waktu. Disiplin dalam tata cara berpakaian. Bisa ya? Disiplin tidak hanya ketepatan waktu, tapi soal bagaimana menggunakan pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Lalu yang berikut, kolaborasi atau kerjasama. Yang berikut, berani mengemukakan pendapat. Dalam kelas ini ataupun di luar dalam program sekolah, guru minta pendapat maka harus berani. Yang berikut, bertanggung jawab. Ada tugas yang diberikan guru harus ditanggung jawab. Yang terakhir, jujur. Tidak boleh ada yang menipu, apalagi mencuri, menyembunyikan barang teman kalau tidak mau mengaku. Maka diminta ini jujur. Jadi kita punya berapa poin tentang nilai keyakinan kelas? 7. Oke ya? Bisa? Bisa. Baik teman-teman sekalian, demikianlah video yang bisa saya paparkan
terkait aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.